Well, hola people, konnichiwa. Baik lagi bersama saya Alvin di channelnya Kudetek. Dan di video kali ini saya akan ngebahas tentang PC pribadi saya gitu ya. Udah keren banget nih, ada ROG-nya gitu kan. Terus ada box PSU juga. Ya, jadi perjalanan PC pribadi saya kita akan ceritakan di sini, oke? Jadi siapkan kopi dan juga roti pastinya. Oke, jadi setahun yang lalu kita ngerakit PC dengan spesifikasi prosesornya pakai Ryzen 5 5600X dari yang sebelumnya itu 3600. Jadi upgrade gitu kan. Dan juga untuk VGA cardnya waktu itu lagi megang Furion RTX 2060 Super gitu. Jadi kali ini kita akan upgrade lagi gitu ya. Dan terakhir 2060 Super Furionnya dibalikin karena itu kan dipinjemin. Nggak semuanya itu dikasih ketika kikat gitu loh. Ya semuanya dibalikin gitu ya. Jadi spesifikasi PC pribadi saya ya seperti ini. Dan saya ganti ke Inno 3D iChill yang GTX 1070 non Ti. Terus upgrade lagi ke Inno 3D iChill RTX 3060. Itu videonya ada di channel kedua saya, yaitu Kudet Random ya. Jadi 3060 dibarengin sama Ryzen 5 5600X gitu. Dan casingnya saya pakai Cougar Archon 2. Dan kali ini kalian perlu perhatikan ya, sekarang tuh udah ada yang namanya PSU ATX 3.0 yang udah support PCIe Gen 5 ya. Jadi itu untuk support VGA atau GPU yang kayak GeForce RTX 40 series gitu loh. Kan udah support PCIe Gen 5. Jadi memang 40 series itu perlu PSU ATX 3 gitu loh. Kalau kalian beli PSU itu belum ada logo ATX 3-nya, itu berarti belum support yang namanya PCIe Gen 5 gitu loh. Jadi masih pakai teknologi lama lah bisa dibilang, masih pakai yang namanya PCIe yang lama gitu loh. Karena sekarang kan udah pakai VHPWR gitu untuk port VGA card-nya untuk 40 series gitu. Nah, kalian juga harus perhatikan juga ya kalau mau beli PSU, kalau misalkan ada logo nih di depan kan ada logo nih. Kalau ada logo PCIe Gen 5 itu belum tentu dia ATX 3.0. Tapi kalau misalkan udah ada logo ATX 3.0 itu udah pasti support PCIe Gen 5. Karena ada beberapa PSU di boxnya itu ada logo PCIe Gen 5 ready tapi nggak ada logo ATX 3.0-nya. Jadi dia itu cuma ngasih yang namanya converter dari PCIe yang lama ke VHPWR gitu loh. Jadi ya percuma, dia belum support ATX 3.0 artinya, tapi udah support PCIe Gen 5. Ada converternya maksudnya gitu loh. Jadi kalian harus cari yang ada dua logo ini gitu biar ya lebih terjamin lah. Dan bener sekali kita upgrade PSU-nya. Sebelumnya tuh saya pakai PSU FSP Heavy Pro 650 Watt. FSP Heavy Pro 650 Watt tuh harganya sekitar 780 ribuan gitu loh. Dan kali ini saya mau upgrade lagi ke FSP juga, yaitu FSP Hydro G Pro yang 1000 Watt yang udah support ATX 3.0 yang pastinya udah siap buat ngehandle RTX 40 series gitu loh. Tapi saya nggak upgrade VGA-nya Pak. Saya masih menggunakan VGA dari Inno 3D iChill RTX 3060. Iya, karena memang saya mau ngetes PSU ini karena udah support PCIe Gen 5 ya, karena udah ATX 3.0. Jadi saya minjem ke Asus ROG untuk VGA cardnya. Pak Asus, saya mau minjem VGA dong 4070 Ti. Dikirimin. Paket! Jadi kan saya sebelumnya pakai casing Cougar Archon 2. Ternyata tidak muat. Seperti yang kalian lihat di foto, itu nggak muat Pak VGA-nya ya, Asus ROG Strix yang RTX 4070 Ti. Akhirnya saya baru ingat kalau saya tuh nyimpen casing GMX Precision. Jadi ya saya ganti ke GMX Precision. Jadi sebenarnya ini lumayan banyak upgrade ya. Yang nggak di-upgrade itu prosesor, motherboard masih pakai MSI Gaming Plus B550 ya, dan juga cooling. Cooling masih tetap sama, yaitu ID cooling yang SE224 XT basic ya. Jadi yang nggak di-upgrade itu prosesor, cooling, RAM malah downgrade aja. Tadinya Extreme RGB, sekarang T-Force Delta RGB gitu loh. Oke, jadi emang kalau upgrade itu dapat apa aja sih? Maksudnya peningkatannya, benefitnya apa aja gitu. Pertama dari support kompatibilitasnya gitu loh. Jadi karena sebelumnya tuh saya pakai FSP Heavy Pro 650 Watt yang belum support ATX 3.0, yang belum support PCIe Gen 5. Terus saya upgrade ke Hydro G Pro yang udah support ATX 3.0. Jadi kedepannya saya masih bisa pakai 4070 Ti, 4090 kayaknya nggak mungkin sih 4070 Ti aja nggak kebeli gitu. Tapi plan kedepannya mungkin 2-3 bulan ke depan saya mau ganti ke RTX 4060 Ti ya, karena pas saya lihat harganya tuh sekitar 6-7 juta gitu loh. Mirip-mirip sama harga 3060 Ti. Lumayan loh, 4060 Ti itu lumayan loh performanya gitu ya. Dan udah support VHPWR pastinya kan untuk power supply-nya. Oke, jadi saya ada ngetes ya untuk power supply-nya ini. Jadi sebelumnya saya pakai FSP Heavy Pro 550 Watt, terus upgrade ke FSP Hydro G Pro yang 1000 Watt ini. Ada perbedaan untuk penggunaan dayanya dengan spesifikasi sebelum ganti VGA ke RTX 4070 Ti pastinya kan.
kan. Pertama untuk kondisi idle, pas masih pakai FSP HV Pro 650 watt itu 75 watt kondisi idle-nya. Pas ganti ke Hydro G Pro 1000 watt, kondisi idle cuma 60 watt. Lumayan ya, turun 15 watt. Pas nonton YouTube 1080p gak terlalu signifikan sih ya. Pas masih pakai FSP HV Pro 650 watt itu sekitar 85 watt pas lagi nonton video YouTube 1080p. Pas ganti ke Hydro G Pro 1000 watt itu turun jadi 80 watt aja. Berasanya nih pas di kondisi full load-nya nih Pak. Jadi pas saya tes main Cyberpunk 2077 ya, settingan rata kanan pastinya, pas masih pakai HV Pro 650 watt penggunaan dayanya sekitar 290 watt. Pas udah ganti ke Hydro G Pro 1000 watt itu penggunaan dayanya jadi turun 275 watt gitu. Jadi dari 290 ke 275 watt. Nah, pas full load-nya ini nih. Jadi saya tes pakai Cinebench R23 dan juga Furmac biar dites barengan. Pas masih pakai HV Pro 650 watt itu full load-nya 321 watt. Pas udah ganti ke Hydro G Pro 1000 watt itu full load-nya sekitar 308 watt. Lumayan banget kan, penurunannya sekitar 15 watt lah. Karena FSP HV Pro 650 watt itu masih 80 plus bronze gitu loh, atau 85 plus sih bronze atau enggaknya sih masih kurang tahu nih untuk FSP yang HV Pro ini. Sedangkan untuk yang Hydro G Pro ini udah gold, jadi tingkat efisiensinya tuh lebih tinggi gitu loh. Barulah kita ganti ke RTX 4070 Ti dari Asus ROG Strix ya. Barulah nih berasa banget Pak untuk full load-nya ya. Jadi yang sebelumnya pakai GeForce RTX 3060 terus ke 4070 Ti berasa banget full load-nya. Kondisi full load pas masih pakai 3060 itu 308 watt. Nah, pas diganti ke GeForce RTX 4070 Ti dari Asus ROG Strix itu menjadi 420 watt. Jadi kan sebenarnya upgrade PSU ini sebenarnya buat investasi jangka panjang gitu loh. Karena PSU kan dipakai bukan 2 sampai 3 tahun doang, tapi 5 sampai 10 tahun gitu loh. Karena FSP Hydro G Pro ini yang 1000 watt itu garansinya 10 tahun. Jadi kan lumayan lah garansinya panjang gitu. Dan kita ngebahas untuk PSU-nya lebih detail lagi nih. Semoga aja sih ya kalian lebih ngerti kalau bahwasannya PSU dengan support generasi terbaru atau PCIe Gen 5 dan RTX 3.0 itu bener-bener berguna banget buat kedepannya. Karena ya kan abis 40 series kan ada 50 series gitu kan. Jadi bener-bener upgrade PSU itu penting banget. Kalian tahu gak sih kenapa banyak banget kasus port konektornya itu kebakar? Karena ya kebanyakan orang masih pakai PSU lama, bukan PSU yang support ATX 3.0. Makanya kebakar. Jadi arus tegangan atau voltasenya tuh beda antara PSU yang lama dan PSU yang baru ini. Konversinya tuh beda Pak gitu loh. Dan juga kalau pakai PSU yang baru itu bisa lebih simpel karena cuma pakai satu kabel VHP-WR doang. Sedangkan kalau pakai PSU yang lama kan butuh 2 atau 3 konektor pin PCI. Jadi bener-bener ribet lah gitu. Jadi ya kira-kira di video ini sebenarnya mau ngasih tahu ya bahwasannya PC pribadi saya tuh spesifikasinya seperti ini dan di-upgrade PSU-nya aja gitu loh. Nah, untuk VGA-nya saya masih tetap pakai VGA GeForce RTX 3060 dari Inno3D iChill. Tapi di video ini saya contohin pakai GeForce RTX 4070 Ti dari Asus ROG Strix supaya kalian bisa lihat untuk penggunaan daya full load-nya dari sebuah GeForce RTX 4070 Ti itu sekitar 420 wattan lah gitu kalau misalkan kalian mau pakai GeForce RTX 4070 Ti gitu loh. Jadi bener-bener PSU dengan support ATX 3.0 itu bener-bener dibutuhkan gitu loh. Dan mungkin kan bertanya-tanya gitu, apakah dengan kita menggunakan atau beli atau upgrade PSU yang support ATX 3.0 itu mahal? Nah, kalau untuk yang FSP Hydro G Pro ini yang 1000 watt itu sebenarnya murah. Kenapa aku bilang murah? Karena dari 1000 watt di brand-brand lain, aku rasa Hydro G Pro 1000 watt ini bener-bener bisa dibilang ya masih terjangkau lah, affordable gitu loh. Karena kalau kalian tahu Hydro G Pro 1000 watt itu adalah produk, bisa dibilang produk sebelumnya dari FSP gitu loh. Ini tuh produk tahun 2018 yang FSP modifikasi atau ditambahkan yang namanya ATX 3.0 port via PWR-nya gitu ya, diperbarui lah gitu loh. Jadi untuk cost R&D-nya itu lebih murah. Makanya pas kalian lihat di pasaran untuk PSU yang support ATX 3.0 yang 1000 watt itu yang paling murah atau masih masuk akal harganya adalah FSP Hydro G Pro yang 1000 watt gitu. Makanya aku upgrade dari FSP HV Pro yang 650 watt ke Hydro G Pro yang 1000 watt gitu loh. Kenapa pilih yang 1000 watt? Kenapa nggak 850 watt aja? Bedanya dikit banget. Bedanya tuh antara 150 sampai 200.000 gitu loh. Nah, selanjutnya saya bakal ngasih tahu beberapa fitur yang FSP klaim untuk produknya Hydro G Pro 1000 watt ini ya. Pertama buat kipasnya ya, tetap pakai diameternya yang 120 mm dengan fitur Eco Mode yang bakal nahan putaran kipas sampai loadnya tuh di atas 30%. Guna nggak guna sih, soalnya kipas di PSU tuh nggak terlalu kedengeran.
yang kedengeran kan suara rakyat. Dan perlu diingat untuk Hydro G Pro 1000 watt ini udah full modular. Jadi kabel-kabelnya itu bisa kalian lepas pasang dan lebih menghemat ruang kabel manajemen gitu loh. Karena kan nggak semua kabel dipasang gitu kan. Kalian cukup pasang kabel 8 pin Mobo, 24 pin Mobo, dan juga kabel kayak VHPWR kalau misalkan kalian pakai RTX 40 series gitu loh. Dan kabel SATA kalau misalkan kalian pakai SSD SATA pun hard disk gitu. Dan juga untuk tingkat efisiensinya dari Hydro G Pro tuh tadi udah aku kasih tahu, dia 80 plus gold. Jadi tingkat efisiensinya itu lebih bagus lah ya dari yang bronze, dan kalian bisa lihat perbedaan penggunaan dayanya itu bisa sampai 15 sampai 20 watt gitu loh, dan itu lumayan memangkas cost ya dari penggunaan listriknya gitu. Terus untuk proteksinya ada tambahan dari yang generasi sebelumnya bre, ada improvement lah. Awalnya kan udah ada over current protection, over voltage protection, over power protection, over temperature protection, dan short circuit protection. Sekarang ditambahin lagi proteksi under voltage protection yang bakal memutus arus ketika terjadi penurunan voltase yang terlalu rendah. Karena kalau voltasenya terlalu rendah terus tiba-tiba ada arus daya yang naik, itu bisa ngebakar kabel atau konektornya gitu kan, bahaya. Amit-amit dah bre, cukup gedung Kejagung Kamboja aja yang kebakar, PSU kita nggak usah. Nah selanjutnya kita melakukan pembongkaran untuk PSU ini. Kita mau lihat jeroannya. Ternyata untuk kapasitornya made in Japan yang bisa nahan suhu sampai 105 derajat Celcius bre. Terus bagian PCB-nya udah dikasih conformal coating karena FSP punya off-wet teknologi yang bakal mastiin seluruh komponen berjalan secara optimal ya, walaupun dalam kondisi kelembapan ekstra sampai 95%. Tentu ini sangat cocok di lingkungan Indonesia ya, karena bukan cuma lembab tapi kebanjiran pak. Banjir sudah mencapai sudah ada orang dewasa. Leher orang dewasa. Iya. Jadi sebenarnya lembab tapi banjir juga ya, bahaya. Macam tak betul je budak ni. Saya pribadi emang masih minim untuk dunia PSU ini ya, jadi ya kita sama-sama belajar aja lah gitu. Saya ngebongkar buat melihat kapasitornya merek apa gitu, dari mana gitu kan. Jadi mohon maaf kalau ada keseliruan. Nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kipasnya ini yang dipakai dari brand Protechnic Electric yang diameternya 12 cm dengan tipe bearing fluid dynamic bearing yang noise levelnya senyap gitu. Di dalam ruangan PSU ini diberi sekat berupa lembaran plastik sebagai isolator yang memisahkan komponen pada board dengan bagian dalam case PSU-nya. Dan di bagian bawah case ada thermal pad buat ngedinginin chipset yang ada pada board PSU ini bre. Terus di bagian dekat port power ada sebuah EMI filter yang emang jadi standar PSU bagus karena jadi gerbang pertama ketika listrik masuk ke unit PSU. EMI filter di sini terdiri dari satu buah X kapasitor di bagian atas dan dua buah Y kapasitor berwarna biru ini bre. Sekarang ngomongin kapasitornya. FSP mengklaim produk mereka menggunakan full Japanese kapasitor, dan bener banget, buat primary kapasitornya pakai merek Nippon Chemicon dengan rating 450 volt, 680 mikrofarad, dan punya kemampuan operasi sampai 105 derajat Celcius. Secondary kapasitor yang kecil-kecil juga dari pabrikan Jepang. Di antaranya dari Nippon Chemicon juga yang warnanya coklat, dan dari brand Rubicon. Rubicon. Jadi ingat menteri menteri apa? Menteri pajak kan? Macam tak betul je budak ni. Lanjut soal claim of web teknologinya, ini real. Lihat aja boardnya agak mengkilap kayak muka kalian kan. Ini tuh kayak lapisan lilin atau FSP sebut sebagai conformal coating yang bisa kasih perlindungan dari kelembaban udara sampai 95% bre. Kalau buat lihat kualitas solderan di boardnya, kalian bisa lihat sendirilah, rapih betul layaknya standar industri. Jadi emang FSP kan emang bikin PSU ya, buat brand-brand kayak Acer, Dell, kayak gitu-gitulah. Bahkan ya gitu sih. Oke, cukup. Jadi itu ya, pembahasannya panjang banget jadinya. Padahal niat awal tuh cuma pengen upgrade PSU doang gitu loh. Terus kenapa upgrade ke 1000 watt? Karena FSP tuh cuma ada dua yang Hydro G Pro ini. Yang ATX 3.0 ya, bukan yang versi sebelumnya gitu loh. Ada yang versi 850 watt dan juga 1000 watt gitu. Jadi ya ambil yang 1000 watt karena harganya cuma beda 150 atau 200 ribuan gitu coy. Dan juga ya mau gak aja gitu kebeli 40-90. Kayaknya sih nggak mungkin. Aku masih pengen hidup sehat dengan dua ginjal di kanan dan kiri pastinya. Ya kemungkinan besar sih kalau aku pribadi sih tetap pakai yang TX 4060 Ti, dan prosesornya kemungkinan besar aku mau upgrade juga ya, karena memang ini udah aku pakai 2 tahun lebih ya untuk boardnya, yaitu MSI Gaming Plus B550. Mungkin aku bakal upgrade ke Intel sih. Ke AMD mungkin masih mikir-mikir lah. Jadi ya kira-kira itu dia. Gimana menurut kalian mengenai PC pribadi saya? Apakah udah keren ya? Perlu diingat VG-nya masih 3060 ya, bukan 4070 Ti. Ini cuma buat pengetesan doang. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.
Akhirnya udah upgrade PSU, nggak perlu worry.